Hai guys, gua Techspedia. Jadi ini adalah episode kedua dari series Rakit PC hingga con 100 juta rupiah. Bagi kalian yang belum tahu, jadi ini adalah series di mana gua bakal ngehunting, ngerakit, jualnya kemana, cuannya berapa, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga bisa con 100 juta rupiah. Yang nantinya uangnya bakal gua pakai untuk beberapa opsi, yaitu yang pertama, gua beli rumah or at least DP untuk rumah tersebut. Yang kedua, bikin studio khusus untuk konten karena sekarang gua masih full konten di kamar gua dan di ruang keluarga. Ketiga, bikin company untuk PC rakitan pre-build seperti Zack Stacker. Tapi jika kalian ada ide yang lebih baik, coba aja tinggalkan di kolom komentar. Mungkin opsi dari kalian bisa menjadi tujuan utama dari series ini. Oh ya, satu lagi sebelum gua mulai video ini, gua bakal bikin series untuk konten yang setup juga setelah ini. Jadi gua pengen minta tolong kepada kalian yang pingin setupnya gua react di channel ini, langsung aja submit ke Google Form gua. Linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Kan lumayan juga kalian bisa masuk YouTube tanpa jadi YouTuber. Dan sebagai contoh sekaligus spoiler sedikit, ini adalah konten gua berikutnya, yaitu desk setup tour untuk setup kedua gua. Nanti kalian tinggal submit foto beserta formnya dan pantengin gua untuk episode pertama react setupnya nanti. Jadi jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan nanti pas gua nge-react setupnya kalian. Nah, sekarang langsung aja kita mulai episode kedua dari Rakit PC hingga con 100 juta rupiah. Dan ini adalah komponen untuk PC rakitan kedua kita kali ini. Untuk PC kali ini gue dapat paketan yang lagi-lagi sangat solid dari Facebook Marketplace lokalnya. Jadi gue nemu listingan dari seller yang udah upgrade PC-nya dan kepikiran buat jual komponen lamanya daripada dibiarin nganggur di rumah. Untuk paketannya di sini ada prosesor, motherboard, RAM, SSD, dan GPU yang awalnya dijual di harga 4,5 juta, kemudian di-reprice ke 3,5 juta. Terus karena gue lihat harganya not bad, gue coba aja nego di 2,7 juta dan ternyata sellernya langsung okein di harga segitu. Jadi gue langsung minta COD sama sellernya dan sekarang gue bakal mulai untuk breakdown part-partnya apa aja beserta harga per komponennya. Pertama untuk motherboardnya, di sini gue dapat motherboard dengan chipset B450M dari merek Galax dengan soket AM4, support hingga Ryzen 5000 series, dilengkapi 2 slot RAM dan 1 slot SSD NVMe 3.0. Untuk motherboardnya gue anggap dapat di harga 600.000 aja. Kedua untuk prosesornya di sini gua dapat Ryzen 5 3500, CPU 6 cores dan 6 threads dengan base clock di 3,6 GHz dan boost clock di 4,1 GHz. Dengan TDP yang cukup kalem di 65 watt, CPU ini cukup dijinakkan dengan stok cooler bawaannya, jadi kita lumayan bisa saving untuk CPU coolernya. Untuk CPU ini gua anggapannya dapat di 600.000 udah termasuk cooler. Berikutnya untuk RAM di sini gua pakai dari Gel Evo Potenza dengan kapasitas 2x8GB DDR4 dengan speed di 2666 MHz dengan cache latency di 1943. Untuk RAM-nya gua anggapannya dapat di harga Rp250.000 aja. Berikutnya untuk SSD di sini gua pakai dari Adata SX8200 Pro, tapi kali ini kapasitasnya naik jadi 512GB. SSD ini udah dilengkapi dengan teknologi 3D NAND flash dengan speed read dan write yang paling mentok juga untuk di NVMe 3.0 di 3500 dan 3000 MB per second. Untuk SSD ini gua anggapannya dapat di harga 250.000 juga dan mantep banget untuk harganya karena 512GB. Item terakhir dari paketannya yaitu adalah GPU dan gua sangat puas karena gua dapat GTX 1660 6GB dari Galax yang merupakan salah satu opsi GPU budget terbaik di harga 1 jutaan selain versi Super dan TI-nya yang berada di kisaran 1,6 hingga 1,8 juta. Untuk GPU ini gua anggapannya dapat di harga 1 juta pas dan gua yakin kalian bakal sangat puas setelah melihat gaming benchmarknya. Jadi ini dia total dari harga kelima item dari paketan tersebut yang menurut gua sih very good deal ya, karena harusnya market dari kelima item ini ada di kisaran 3,5 juta, sementara total rakitan kita di sini cuma 3,4 juta. Jadi ya menurut gua PC ini udah sangat murah, sangat worth it, tapi nanti untuk gaming benchmarknya performanya tentu nggak kaleng-kaleng guys. Untuk PSU, gue tahu PSU ini emang bakalan agak kontroversial. Gue juga nggak nyaranin kalian buat ngikutin gue khusus item ini. Di sini gue pakai dari Aerocool Lux 550W dan gue dapat PSU ini dari hasil tukar tambah sama expired gue yang upgrade GPU di harga 100.000 aja. Dan kalau ditanya kenapa gue pakai PSU ini, yang pertama karena di daerah gue PSU ini udah menjadi yang salah satu best seller dan gak banyak toko komputer yang jual opsi PSU bagus lainnya. Dan kedua karena waktu gue rakit PC ini gue cuma ada PSU ini, jadi gue pakai aja apa yang ada.
Tapi FYI to be fair aja, gue juga pakai PSU ini di PC rakitan pertama dari tahun 2021 dan masih aman-aman aja kok sampai sekarang. Jadi at least gue pribadi juga pernah pakai PSU ini dan gue nggak ada pengalaman buruk lah dari PSU yang satu ini. Berikutnya untuk fan-nya gue pakai Upcon Core SP120 ARGB yang satu pack isinya 3. Fan-nya pakai 6 pin 5 volt jadi bukan 3 pin biasa. Dan model controllernya itu tinggal dicolok ke kabel SATA PSU kita nanti dan bisa dikontrol lewat tombol reset dari casing PC ini nantinya. Untuk fan ini gue beli baru di harga Rp225.000 aja. Dan terakhir untuk casingnya gue pakai casing putih dari Gamen tipe GCS 100. Sebuah casing MATX minimalis dengan 2 fan support di atas dan 1 fan support di belakang. Buat GPU hingga panjang 315mm dan casing ini murah banget, gue dapat new di harga Rp375.000 aja. Jadi itu dia list komponen beserta harga dari rakitan PC episode kedua kali ini. Untuk total build-nya ada di harga Rp3,4 juta dan PC ini udah kejual lewat Facebook Marketplace lokal gua di harga Rp5.150.000. Jadi lagi-lagi kebetulan banget gua cuannya ada di Rp1.750.000. So, untuk sementara, total cuan gua dari PC episode 1 dan 2 ada di 3,5 juta dan perjalanan gua masih panjang banget guys, masih butuh Rp96.500.000. Tapi at least gua sangat senang dengan rakitan episode 2 ini karena cuannya lebih dari 50%. Soalnya untuk rakitan pertama walaupun sama-sama cuan di Rp1.750.000, cuannya itu gak nyampe 50% karena modal gua di rakitan pertama lebih tinggi di 3,8 juta. Habis ini gue bakal mulai untuk gaming benchmarknya dan kalau kalian suka dengan performa dari PC ini, mungkin di antara kalian ada yang tertarik buat ngikutin racikannya, kalian bisa dapat di harga normal di kisaran 4,3 hingga 4,5 juta kalau kalian ngikutin komponen-komponen utamanya. Paling yang bakal bikin harganya beda kalau kalian ganti CPU dengan model power atau dengan water cooling, kalian upgrade kapasitas RAM dan kapasitas storage, terus mungkin kalian punya fan dan casing sesuai budget dan selera kalian, dan terakhir untuk PSU ya kembali lagi ke merek dengan kepercayaan kalian masing-masing. Oke, sekarang part yang paling kalian tunggu-tunggu, tentu saja gaming benchmarknya. Pertama kita mulai pembahasannya dari game Cyberpunk. Di sini mampu menghasilkan average pas di 60 fps dengan preset high dan FSR quality yang emang udah auto on jika kalian pilih settingan high. Kalau game ini aja udah lancar, harusnya kalian tahu sendiri lah ya untuk game-game berikutnya. Berikutnya untuk Death Stranding dengan preset very high, di sini mampu mendapatkan average di 93 fps, performa yang sangat tinggi untuk PC di harga 3,4 juta aja. Berikutnya untuk Forza Horizon 5, PC ini mampu mendapatkan average di 95 fps, hampir tembus 100 fps. Dan ini adalah game pertama yang mampu mengalahkan performa dari PC dari rakitan episode pertama. Yang artinya untuk game-game dengan CPU intensif, PC episode kedua kali ini bakal lebih unggul ketimbang PC episode pertama dan bakal gue jelaskan secara lebih detail nanti. Ghost of Tsushima dengan preset high dan FSR auto on, PC ini mampu menghasilkan average di 59 fps. Ya bisa dianggap 60 fps lah kalau kita hitung margin of error-nya. Berikutnya untuk God of War dengan preset high dan FSR quality 0,3, PC ini mampu menghasilkan average di 52 fps. Ya walaupun masih di bawah 60 fps, tapi menurut gua kalau masih di kisaran 50-55 fps itu feel-nya masih smooth-smooth aja. Gak bakal terasa beda banget dengan 60 fps kalau gak dinyalain MSI Afterburner-nya. Dan kalaupun kalian ada yang bisa notice, perbedaannya itu gak bakal terasa secara signifikan kok, karena 50 fps ke atas itu udah termasuk kategori yang smooth kok. Horizon Zero Dawn dengan preset high dan tanpa upscaling, PC ini mampu mendapatkan average di 62 fps. Berikutnya Marvel Spider-Man Remastered dengan preset high dan tanpa upscaling, sangat smooth di 74 fps. Red Dead Redemption 2 dengan settingan all high dan tanpa upscaling, kita bisa mendapatkan average di 50 fps. The Witcher 3 dengan preset high dan FSR quality, PC ini mampu menghasilkan average di 59 fps. Lagi-lagi bisa kita kategorikan 60 fps dengan margin of error. Dan terakhir Resident Evil 4 dengan preset high dan FSR balance, kita bisa mendapatkan average di 55 fps yang udah terasa smooth banget. Dan khusus untuk game kompetitif, Counter-Strike 2 gua tes dengan map benchmark in-gamenya dengan preset low dan FSR balance auto on. PC ini mampu menghasilkan average di 178 fps, sementara untuk Valorant dengan settingan all low di 198 fps hampir tembus 200 fps. Jadi ya mantep banget kalau kalian pakai monitor 165 atau bahkan 200 Hz.
Dan ini adalah summary dari 20 game yang udah gua tes pakai PC ini. Kalian bisa pause kalau mau lihat detail settingannya beserta berapa FPS yang bisa dihasilkan. Overall sekali lagi gua sangat puas dengan performa dari PC ini dengan budget 3,4 juta di harga gua, dan mungkin di harga kalian bakal lebih tinggi, mungkin di kisaran 4 juta. Overall dengan spesifikasi seperti ini, PC ini udah menjadi PC gaming budget yang sangat decent untuk main game di resolusi 1080p dengan preset high dan beberapa game tertentu di preset medium. Terus gimana performa dari PC ini jika dibandingkan dengan PC episode pertama? Bisa dilihat kalau PC kedua ini mampu mendapatkan average di 66 fps, sementara di PC rakitan pertama unggul sedikit di 68 fps. Dari sampel 12 game yang udah gua tes, perbedaan performanya emang overall bedanya sangat tipis. Tapi ada yang perlu gua bahas sekalian sharing ke kalian. Bisa kita lihat kalau untuk game-game CPU bound seperti Forza Horizon 5, Marvel Spider-Man Remastered, dan The Last of Us 1, PC ini bisa mengungguli performa dari PC episode pertama hingga 17%. Tapi untuk game-game GPU bound atau GPU intensif seperti Ghost of Tsushima, God of War, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, dan Resident Evil 4, performa dari rakitan PC pertama bisa unggul di kisaran 10 bahkan hingga 18%. Sementara sisanya sih kalah tipis saja di kisaran 3 hingga 8%. Kayak Cyberpunk di sini cuma beda 2 FPS saja karena game ini emang butuh performa yang balance dari CPU dan GPU-nya. Tapi overall dari average 12 game yang udah gua jadikan sampel di sini, perbedaannya cuma di 2 FPS saja. Kesimpulannya, kelebihan dari PC pertama adalah GPU-nya yang pakai versi GTX 1660 Super yang emang kencang sekitar 10% ketimbang GTX 1660 polos di PC rakitan kedua. Namun untuk CPU-nya Ryzen 5 3500 lebih unggul ketimbang i5 9400F dari PC pertama. Sehingga saran gua kalau kalian pengen ngikutin rakitan ini, gua saranin sekalian ambil GTX 1660 versi Super atau TI karena itu bakal lebih ngebut performanya. Harganya juga beda tipis kok dengan versi yang non-super. Ataupun kalau kalian main game-game tertentu yang butuh CPU yang lebih kencang, sekalian aja ambil Ryzen 5 3600, itu paling di kisaran 1 juta pas. Beda 150 hingga 200 ribu aja kok dengan Ryzen 5 3500 di sini yang harga pasarannya itu ada di kisaran 800 ribu rupiah. Jadi gue sangat saranin kalau kalian pengen rakitan PC budget, sebenarnya Ryzen 5 3600 dan GTX 1660 Super itu udah solid dan worth it banget. Dan nanti gue juga bakal bikin rakitan tersebut di PC episode keempat, jadi jangan lupa subscribe biar kalian bisa lihat performanya langsung. Jadi gimana menurut kalian PC rakitan kedua dari series rakit PC hingga cuan 100 juta rupiah ini? Apakah sudah worth it atau masih kurang menurut kalian? Kalau kalian mungkin pernah dapat deal yang lebih baik atau kalian ada saran rakitan komponen yang lebih baik, coba aja share di kolom komentar di bawah. Kalau gua pribadi, gua sangat puas ya, karena menurut gua PC ini is a win. Gua dapat part-partnya under market, performanya juga decent banget untuk gaming di resolusi 1080p walau dengan settingan high. Profitnya di atas 50% dari modal yang gua keluarkan, dan tentu saja yang gak kalah penting yaitu estetikanya di atas meja. Kita juga masih dikasih opsi upgrade ke Ryzen 5 3600 atau Ryzen 5 5600 yang bakalan lebih nendang lagi performanya. Jadi overall ya PC ini it's a win lah buat gua. Nah, sesuai yang gue bilang tadi, habis ini gue bakal upload video desk setup tour episode pertama dengan peripheral full wireless dan dengan budget di 6 juta aja. Jadi nanti gue sambil nunggu submitan setup kalian, begitu terkumpul setupnya kalian, gue bakal mulai episode pertama dari series React Setup juga. Jadi kalau kalian pingin gue cepat React Setupnya segera, tolong submit setup kalian ke Google Form gue di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian suka dengan konten gua kali ini, tolong bantu like dan subscribe biar gak ketinggalan konten gua berikutnya. Semua komentar kalian beserta like dan share dari kalian sangat berarti bagi channel kecil gua untuk tumbuh dengan lebih baik ke depannya. Jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton episode gua kali ini, dan bagi kalian yang penasaran dengan PC rakitan episode pertama, kalian bisa langsung klik di sini.